Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang berbahagia, selamat malam dan salam sejahtera. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui ibadah Rebuan tanggal 16 September tahun 2020. Sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Dalam keheningan malam ini, kami bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima, atas kesehatan yang kami rasakan, dan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur jika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, sudah lebih dari setengah tahun bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia hidup di tengah pandemi akibat serangan virus COVID-19. Apabila kita mengikuti informasi tentang bagaimana virus tersebut menyebar, serta banyaknya orang yang sudah tertular, bahkan banyak yang sudah meninggal, pasti akan timbul kekhawatiran di dalam diri kita. Terlebih, dampak menyebarnya virus COVID-19 tersebut tidak hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga pada aspek ekonomi.
ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka. Kondisi tersebut membuat orang khawatir dan berpikir bagaimana bila hal itu menimpa kita atau keluarga kita. Selain itu, masih ada banyak situasi dan kejadian di sekitar kita yang membuat kita khawatir. Mungkin saat ini kita khawatir bagaimana bila ada bencana melanda daerah kita. Karena di beberapa daerah di Indonesia, bencana-bencana tersebut juga masih terjadi. Bagaimana bila anak kita salah di dalam bergaul, mendapat pengaruh yang jelek dari lingkungan yang ada, dan masih banyak kekhawatiran lain. Bahkan mungkin kekhawatiran ini merupakan satu gangguan kejiwaan nomor satu atau yang paling utama di dalam hidup manusia. Sebagai pengikut Kristus, tentu saja kita tidak kebal terhadap kekhawatiran. Kita hidup di bawah tekanan yang sama dengan orang lain. Kita sadar bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kenyataannya kita masih sering merasa khawatir. Untuk itu, kita perlu memahami mengapa manusia merasa khawatir dan bagaimana mengatasinya menurut firman Tuhan. Sebuah kisah yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, yang tadi perikopnya sudah kita baca bersama, akan menolong kita menjawab pertanyaan mengapa manusia khawatir. Dalam perikop yang kita baca tadi, ada peristiwa badai dahsyat yang mengguncang perahu para murid. Kemudian muncullah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid malah ketakutan. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, Petrus masih ragu. Dan dia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tatkala Yesus berkata, "Datanglah," dengan iman Petrus berjalan di atas air. Namun ketika ia merasakan tiupan angin, maka ia mulai memikirkan bahaya yang mungkin terjadi. Ia pun mulai ragu apakah ia masih dapat terus berjalan di atas air. Karena itu ia mulai tenggelam. Ia berteriak kepada Yesus yang kemudian mengulurkan tangannya dan menuntun Petrus ke atas perahu. Kita tidak jauh beda dengan Petrus. Apa yang dialami Petrus menggambarkan alasan kekhawatiran yang kita alami. Kita manusia merasa khawatir karena sadar akan kelemahan diri kita. Dan karena kita tidak mempercayai Allah, tidak mempercayakan hidup kita pada Allah. Kita sering merasa cukup aman, misalnya kita sudah terus berusaha menjaga kesehatan kita. Saat ini kita merasa kondisi kita sehat. Namun ketika tiba-tiba kita sakit, hal itu menyadarkan kita bahwa kita lemah. Maka kita kemudian mulai khawatir. Kita tidak ubahnya seperti Petrus yang dengan iman berjalan di atas air. Namun ketika merasakan tiupan angin yang kuat, ia menjadi takut karena ia sadar bahwa ia tidak akan mampu berjalan di atas air tersebut. Ketika dihadapkan pada kelemahan diri, kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyerahkan keselamatan dan mempercayakan ketakutan kita pada Allah, atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, itulah yang dilakukan Petrus ketika diperhadapkan pada kelemahannya. Ia pada awalnya tidak lagi mempercayai Yesus. Demikian pula kita, ketika kita tidak lagi mempercayakan hidup dan perasaan kita, masa depan kita kepada Tuhan, kita pasti akan merasa khawatir.
Dengan melihat kedua alasan yang menyebabkan manusia khawatir, paling tidak ada 2 langkah yang harus diambil untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan mengubahnya menjadi suatu peluang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah berbicara dengan pribadi yang mempedulikan kita, dan kedua, percaya dengan iman. Berbicara kepada pribadi yang mempedulikan kita. Dalam ayat 30 dikatakan bahwa ketika Petrus takut dan mulai tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Langkah pertama yang dilakukan Petrus adalah berseru, berbicara kepada pribadi yang mempedulikannya. Dalam Filipi 4 ayat 6 Paulus katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Berdoa dan memohon berarti berbicara kepada pribadi yang mempedulikan kita, yaitu Tuhan. Tatkala berdoa, kita mengakui kebesaran Allah. Dengan mengenal Allah sebagai Allah yang berkuasa, maka dengan mantap kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Dengan permohonan kita mengungkapkan segala kebutuhan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Paulus katakan ketika kita naikkan doa dan permohonan harus dengan ucapan syukur. Kadangkala kita terlalu khawatir dengan masalah-masalah kita, sehingga melupakan hal-hal indah yang telah Allah lakukan, kerjakan bagi kita. Kita menjadi lupa bahwa Allah telah memperlakukan kita seturut kasih karunia dan belas kasih-Nya. Allah terus sudah memberikan berkat di dalam kehidupan kita, bahkan telah memenuhi segala kebutuhan kita. Dengan mengingat kembali bagaimana Allah telah memelihara kita, melalui suatu ungkapan syukur kita akan menemukan ketenangan dan kita semakin mengerti bahwa Allah mempedulikan kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan mempedulikan masalah-masalah kita serta berkuasa menjawab doa kita. Ketika berdoa, kita memindahkan beban dari pundak kita ke pundak Allah. Dan selanjutnya, kita harus mempercayakan beban-beban itu kepadanya. Ini langkah kedua, percaya dengan iman. Mempercayakan beban-beban hidup kita kepada Allah. Kita berbeban berat karena kita tidak mempercayai Allah. Kita tidak mempercayai Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita sering mengalihkan pandangan mata kita dari surga ke bumi. Kita sering hanya mengandalkan diri sendiri dan bukannya Allah. Kita menaruh kembali tanggung jawab akan masa depan kita di pundak kita sendiri. Seperti yang Petrus alami. Kemudian Tuhan Yesus menegur dia, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oleh karena itu, agar kita tidak dilanda kekhawatiran, kita harus benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah artikel yang memberikan saran praktis kepada orang-orang yang selalu khawatir. Penulis menyarankan agar mereka membuat daftar kekhawatiran mereka. Jadi kalau kita khawatir, kita tulis apa hal-hal yang membuat kita khawatir. Selanjutnya, penulis minta daftar kekhawatiran itu diubah menjadi daftar doa. Doakanlah hal-hal yang membuat khawatir. Doakan satu persatu, sehingga kekhawatiran tidak lagi menguasai dan melemahkan kita. Selanjutnya, penulis juga meminta
agar daftar doa tersebut diubah menjadi daftar tindakan. Dengan pengetahuan dan keyakinan yang Allah berikan, kita lakukan sesuatu pada masalah-masalah kita, tentunya sesuai dengan firman-Nya. Meskipun hanya sedikit yang bisa kita lakukan, tetap lakukan. Misalnya ada kondisi pandemi saat ini, kita mungkin merasa tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi pandemi. Tetapi mari kita bisa melakukan mulai dari diri kita sendiri. Kita berusaha menjaga kesehatan kita. Kita berusaha melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kita lakukan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Hal kecil. Allah memang menghendaki kita untuk mempercayakan hidupnya kepada Allah. Tetapi Allah juga tidak menghendaki kita menjadi penerima yang pasif, hanya nompo. Allah menghendaki kita juga berusaha. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bila kita renungkan firman tersebut, kita akan menyadari bahwa menghilangkan kekhawatiran adalah masalah pilihan. Ketika kita berdoa, kita memindahkan beban dari pundak kita ke pundak Allah. Tatkala kita memilih untuk mempercayai Allah dan bukan diri kita sendiri, maka kekhawatiran kita akan hilang. Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun, tetapi mempercayakannya pada Tuhan akan mengubah semua dan mengubah cara pandang kita pada kehidupan ini. Jadi, jawabannya ada pada kita masing-masing. Pilihan ada pada kita masing-masing. Apakah kita akan tetap memelihara kekhawatiran atau mempercayakannya kepada Allah? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meresapi firman Tuhan ini. Kita kembali masuk di dalam saat teduh dan kita akan bersama berdoa kepada Tuhan. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Ampuni kami Tuhan atas kecenderungan kami untuk selalu khawatir. Ajar kami menyadari bahwa khawatir adalah suatu hal yang tidak berguna. Karena Tuhan telah berjanji untuk selalu menyertai dan menolong kami. Jangan biarkan kami mengubur hidup kami dengan ketakutan. Biarlah kami boleh melepaskan kekhawatiran kami dan mempercayakan hidup kami dalam Tuhan. Saat ini, kami berdoa agar vaksin virus COVID-19 dapat segera dihasilkan, sehingga bangsa kami dan berbagai bangsa di dunia segera terbebas dari pandemi. Bimbing kami, anak-anak-Mu, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan, sehingga kami dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami masih banyak dosa yang kami lakukan. Untuk itu, ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih, sebelum ibadah Rebon pada malam hari ini kita akhiri, kita akan bersama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 440, Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 3.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mempersiapkan diri dalam pendadaran untuk menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Oleh sebab itu, marilah sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan penuh syukur kita mengingat karya terbesar Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kita masuk dalam saat hening secara pribadi. Dalam keheningan hati kami mengarahkan seluruh hati dan pikiran kami kepadamu, Tuhan. Sambil mengingat pengorbanan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau rela untuk mengorbankan diri, menebus dosa-dosa kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Kami Engkau rangkul dan Engkau rengkuh. Kami Engkau bebat dan Engkau pulihkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mau menyambut dengan penuh sukacita sakramen perjamuan yang akan kami terima pada tanggal 20 September yang akan datang. Ini kami, Tuhan, selidikilah hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntunlah kami senantiasa. Kami serahkan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.